Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Hari ini sudah siap belajar materi pendidikan batik ya. Baik, Bu Lanti akan menjelaskan materi yaitu tentang jenis dan fungsi batik. Nah, anak-anak sambil menyimak video penjelasan dari Bu Lanti, silakan anak-anak untuk mempersiapkan alat tulisnya ya. Baik, akan Bu Lanti mulai. Yang pertama, kain batik dan aplikasinya di rumah dan di tempat khusus. Aplikasi batik di rumah yaitu bisa untuk perabot rumah tangga. Rumah tradisional tidak mempunyai kamar. Untuk memisahkan antar ruang dibuatlah sekat ruangan. Pemisah ruangan itu dinamakan slintru atau rana atau disebut seket. Untuk bagian pinggirnya dibuat dari kayu berukir. Kemudian yang kedua ada lukisan batik. Lukisan batik digunakan untuk menghias ruangan. Lukisan batik berupa lukisan yang difigura atau seni lukis kaca. Gambarnya berupa pemandangan alam atau tokoh pewayangan. Yang ketiga, batik sebagai benda hias. Agar terlihat indah, ruangan dihiasi dengan benda kerajinan. Hiasan ini terbuat dari kayu bermotif batik. Saat ini, kegunaan batik sudah bermacam-macam. Batik sudah dipakai sebagai bahan hias, misalnya taplak meja, gorden, dan spray. Ya, anak-anak, yang pertama ada taplak meja, kemudian gorden, dan spray ya. Ya, selanjutnya, aplikasi batik di tempat khusus. Selain digunakan di rumah untuk bersantai, bagian batik juga digunakan pada acara khusus, antara lain pesta ulang tahun, pesta pernikahan, wisuda, dan lain-lainnya. Karena keindahannya, kain batik sering pula digunakan untuk acara pementasan di panggung. Misalnya kain batik yang digunakan oleh penari, pemain wayang orang, pemain ketoprak, dan lain-lain. Ya, yang pertama anak-anak tadi ada slintru atau sket. Kemudian ada seni lukis kaca dan ada kain batik yang digunakan penari. Kemudian selanjutnya untuk warna, motif, dan pola batik. Warna kain batik ada bermacam-macam, ada warna biru tua, coklat, hijau, merah, dan lain-lain. Warna kain batik dikelompokkan menjadi 3 macam sebagai berikut. Yang pertama, warna kelengan atau indigo. Warna kelengan adalah warna biru tua agak kehitaman. Nah, anak-anak, terlihat pada gambar ya untuk contoh dari warna kain batik kelengan. Kemudian yang kedua ada warna soga. Warna coklat terangnya tidak akan bisa terlihat bersih polos, akan tetapi terlihat seperti ada serat-seratnya. Yaitu contohnya ya anak-anak untuk warna kain batik soga. Kemudian yang ketiga ada warna kontemporer. Warna kontemporer merupakan warna-warna cerah antara lain merah, kuning, hijau, ungu, orange, dan lain-lain. Warna kontemporer dihasilkan dari pewarna buatan pabrik. Pada zaman nenek moyang kita, pewarnaan dalam batik masih dilakukan secara tradisional, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan berupa tumbuh-tumbuhan atau bahan alam lainnya. Contohnya seperti ini anak-anak untuk warna kain batik sintetis. Dan untuk motif batik, berikut ini adalah beberapa jenis pola utama gambar ragam hias batik. Yang pertama ada motif flora atau tumbuhan, yaitu motif flora adalah motif batik yang pembuatannya diilhami oleh unsur keindahan pada tumbuhan, misalnya bunga, daun, kuncup, sulur, dan tangkai.
Beberapa motif batik yang diilhami oleh unsur tumbuhan, misalnya ada motif sidomukti, truntum, kawung, dan sidoluhur. Kemudian ada motif fauna atau motif fauna adalah motif batik yang penciptaannya diilhami dari keindahan atau ketakjuban terhadap binatang. Dalam motif batik tersebut terdapat gambar binatang yang menjadi ciri khas motif atau nama motif. Misalnya ada motif merak, kinasih, garuda, kewan-kewanan, babon angrem, dan celengan. Kemudian ada motif parang. Parang berasal dari kata karang. Karang adalah batu yang kukuh di laut atau pantai. Batu karang melambangkan kekuatan dan keteguhan jiwa seseorang. Ada beberapa jenis motif batik parang yang kita jumpai dalam karya seni batik, diantaranya ada parang kusumo, parang terang bulan, parang rusak, dan parang seling. Kemudian ada motif alam semesta. Selain motif fauna dan flora, ada juga yang mengilhami seniman batik dalam menciptakan karya motif batik, diantaranya adalah peristiwa alam seperti air, hujan, dan ombak. Motif yang diilhami peristiwa alam antara lain ombak Mino, Tirto Tejo, dan udan riris. Nah, ini untuk contoh motif batik tadi ada motif flora atau motif yang diilhami dari berbagai tumbuhan. Kemudian untuk motif fauna, motif yang diilhami dari berbagai contoh hewan atau binatang. Kemudian motif parang yang dikenal dengan sifat kukuhnya ya. Penjelasan dari Bu Anti tentang materi pendidikan batik kelas 3, yaitu jenis dan fungsi batik. Jangan lupa untuk like video pembelajaran Bu Anti. Kemudian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel Bu Guru Anti agar ketika Bu Anti mengupload video pembelajaran selanjutnya, anak-anak bisa mendapatkan notifikasinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.